قل Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah, para jamaah sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita dimudahkan kembali untuk duduk dalam majelis yang mudah-mudahan bawa berkah bagi kita sekalian. Kita akan kembali mengkaji yang pertama pembahasan akidah dari Syarh Sunnah karya Imam Al-Muzani. Lalu yang kedua nanti kita kaji tentang pembahasan fikih Syafi'i dari At-Tadhhib mengenai dasar-dasar yang ini sebenarnya penjelasan dari matan Al-Ghaya wa Taqrib. Baik, kita lihat pembahasan yang pertama dari buletin. Sekarang kita sudah berada pada serial ke-15. Monggo dibaca tentang memahami takdir serial yang kedua. Memahami takdir serial kedua. Imam Al-Muzani rahimahullahu ta'ala berkata, ahata ilmuhu bil umuri wa anfadha fil khalqihi sabiqal muqduri wa huwal jawadul ghafur ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Allah mewujudkan dalam penciptaannya sesuai yang telah ditakdirkan sebelumnya, dan Dia yang Maha Dermawan lagi Maha Pengampun. Dalam ayat disebutkan Dia mengetahui pandangan-pandangan mata yang berkhianat dan segala yang disembunyikan dalam dada. Quran surah Al-Mu'min dan Ghafir ayat 19. Baik. Sekarang masih seputar masalah takdir. Kali ini nanti kita akan bahas masih pengantar tentang masalah takdir, yaitu 4 tingkatan mengimani takdir dan macam-macam takdir. Sekarang bisa dilihat 4 tingkatan mengimani takdir. 4 tingkatan mengimani takdir. Pertama, al-ilmu atau ilmu, yaitu mengimani bahwa Allah mengetahui segala yang terjadi di alam ini, baik secara global maupun secara terperinci, baik kaitannya dengan perbuatan Allah maupun perbuatan hamba. Baik. Yang pertama tingkatannya adalah al-ilmu. Al-ilmu itu apa? Itu Allah, kita harus yakini Allah itu mengetahui atau mengilmui segala sesuatu, yang global maupun yang terperinci. Allah tahu itu semuanya. Maka setiap muslim wajib mengimani ini. Kalau dia meyakini bahwasanya ilmu Allah baru datang belakangan setelah peristiwa terjadi, maka dia punya cacat dalam masalah mengimani takdir. Ilmu Allah ada sebelumnya, bukan ilmu Allah itu datang belakangan. Si A baru makan bakso misalnya, baru Allah tahu tidak boleh. Ilmu Allah datang sebelumnya. Dan seperti itu Allah sudah tahu secara rinci, ya, secara global maupun secara rinci atau detailnya. Terus yang kedua, al-kitabah, pencatatan, yaitu segala sesuatu telah dicatat oleh Allah. Segala sesuatu telah dicatat oleh Allah, dan takdir sudah dicatat, pena sudah diangkat, dan lembaran catatan sudah kering. Artinya sudah pasti apa yang Allah Subhanahu wa taala catat seperti itu. Terus yang ketiga, masyiah, kehendak, yaitu apa yang telah Allah kehendaki pasti terjadi, yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi. Atau seperti yang dikatakan oleh para ulama tentang masyiah ini atau kehendak, masya Allahu kana wa man lam yasha lam yakun. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi,
dan apa yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi. Masya Allah kana wa man lam yasha lam yakun. Apa yang Allah kehendaki itu pasti terjadi, apa yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi. Kehendak Allah tidak mungkin dikalahkan dengan kehendak manusia. Manusia ikhtiar, terus usaha, cari sebab. Tetap kehendak Allah yang menang. Dia mau lakukan usaha sekeras apapun, kalau Allah takdirkan belum bisa dapat, ya tidak akan dapat. Terkait dalam masalah rizki, terkait dalam masalah jodoh, terkait dalam masalah keseharian dia, terkait dalam masalah untuk pekerjaan dia, cari kerja, lulus atau tidak. Tergantung semua masyiatullah. Maka orang muslim harus yakini yang ketiga ini, yaitu kehendak Allah pasti menang di sini. Namun ingat, tidak menafikan manusia itu tetap berusaha pula. Ikhtiar tetap ada. Namun ikhtiar manusia tidak bisa mengalahkan kehendak Allah. Sehingga kalau manusia tahu seperti itu, dia hanya pasrah kepada Allah saja. Dia hanya berbuat pasrah pada Allah, tawakal penuh pada Allah. Dia serahkan hasilnya kepada Allah. Dia tidak sandarkan pada dirinya sendiri yang lemah. Dia sandarkan kepada Allah yang mudahkan, beri kecukupan. Dan pasti ada hikmah kalau dia gagal. Terus yang keempat. Yang keempat, al-khalq, penciptaan. Yaitu segala yang ada di alam ini adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Ta'ala. Dan ada yang hasil perbuatan Allah, seperti turunnya hujan, tumbuhnya tanaman, dan ada yang merupakan perbuatan hamba. Baik, ada yang hasil perbuatan Allah, yaitu Allah turunkan hujan, maka hujan makhluk. Terus Allah tumbuhkan tanaman, maka tanaman yang dihasilkan makhluk. Termasuk perbuatan hamba, hamba berbuat, maka itu makhluk. Semua telah Allah ciptakan. Nah, sekarang untuk meyakini empat hal tadi, kita lihat dalilnya masing-masing. Dalil dari tingkatan pertama dan kedua di atas adalah firman Allah Ta'ala, alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis sama'i wal ard, inna dzalika fi kitab, inna dzalika 'ala Allahi yasir. Apakah kamu tidak mengetahui bahwa sungguhnya Allah mengetahui apa saja yang ada di langit dan di bumi, bahwasannya yang demikian itu terdapat dalam sebuah kitab Lauh Mahfuz, sesungguhnya yang demikian itu amatlah mudah. Digarisbawahi pada kalimat sesungguhnya Allah mengetahui. Itu berarti Allah punya ilmu. Itu tadi tingkatan pertama. Terus digarisbawahi lagi pada kalimat yang demikian terdapat dalam sebuah kitab, artinya catatan.
Berarti itu tingkatan kedua. Itu jadi dalil untuk al-ilmu dan al-kitabah. Jadi Allah sudah ketahui takdir-takdir kita tadi dan sudah Allah catat juga. Catatannya ada di Lauhul Mahfuz. Terus yang berikutnya di bawahnya. Kemudian dalil dari tingkatan ketiga di atas adalah firman Allah, "Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin." Dan kamu tidak dapat menghendaki menempuh jalan itu kecuali apabila dikehendaki oleh Allah, Rabb semesta alam. Wa ma tasyauna, tidaklah kalian itu berkeinginan atau berkehendak, melainkan Allah juga berkehendak di situ yang dapat mengalahkan kehendak atau keinginan kalian. Ayat ini menunjukkan dua hal. Yang pertama, manusia punya pilihan. Yang kedua, Allah punya kehendak. Yang pertama, manusia punya pilihan, berarti ada ikhtiar. Yang kedua, Allah juga punya kehendak. Yang jelas manusia cuma berbuat saja, beramal saja, Allah yang tentukan hasilnya. Hasilnya nanti di tangan Allah. Kita hanya berbuat saja, namun hasil ini kita tidak tahu. Itu jadi ilmu rahasia bagi Allah, tidak dibocorkan sama sekali. Jadi tidak boleh ada yang nanya, siapa tahu hasilnya seperti ini. Kita tidak tahu hasil. Sampai pun untuk masuk surga dan masuk neraka, kita juga tidak tahu kalau jatah kita itu masuk surga atau masuk neraka. Terus itu dalil yang ketiga, tingkatan ketiga. Sekarang dalil tingkatan keempat. Sedangkan untuk tingkatan keempat, dalilnya adalah firman Allah, "Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun." Allah menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat. Quran surah As-Saffat ayat 96. Pada ayat "wa ma ta'malun", apa saja yang kamu perbuat, menunjukkan bahwa perbuatan manusia adalah ciptaan Allah. Taib. Wallahu khalaqakum, Allah ciptakan kalian. Nah, kita ini diri kita ciptaan Allah. Wa ma ta'malun, dan apa yang kalian perbuat, berarti perbuatan manusia juga ciptaan Allah. Namun ingat, itu tidak bertentangan sama sekali dengan ikhtiar. Kita tahu nanti jalan kita itu bagaimana, arahnya kemana setelah kita itu berbuat. Allah sudah tahu sebelumnya. Sekali lagi, tidak mungkin ilmu Allah itu datang belakangan, gak boleh. Menetapkan ilmu Allah datang belakangan gak boleh. Terus ilmu Allah ini jadi rahasia bagi Allah, kita tidak tahu. Maka setiap takdir kita pun tidak tahu. Maka sebagaimana kaidah kemarin yang sudah disebutkan, ya, kita itu yang nanti ditanya, jangan tanya-tanya tentang apa yang Allah perbuat. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah itu tidak ditanya apa yang Allah perbuat, namun manusia itu yang nanti akan ditanya. Kaidah penting itu. Maka Allah berbuat sekehendak Allah. Namun apa yang Allah perbuat, kita tidak tahu sama sekali kecuali kalau sudah terjadi. Maka tugas manusia, kata Nabi SAW, cuma i'malu wa kullu muyassarin lima khuliqalah. Beramallah kalian dan setiap orang itu akan dimudahkan pada takdirnya masing-masing. Kita cuma beramal saja seperti itu. Lalu untuk memahami lagi tentang masalah takdir, kita lihat macam-macam takdir nanti dibagi jadi 5. Macam-macam takdir. Pertama, takdir umum. Takdir umum mencakup segala yang ada. Takdir ini dicatat di Lauhul Mahfuz dan Allah telah mencatat takdir segala sesuatu hingga hari kiamat. Takdir ini umum bagi seluruh makhluk. Ya, kita lihat dalilnya. Dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Kataballahu maqadiral khalaiqi qabla an yakhluqas samawati wal ard bi 50,000 sanah. Allah telah mencatat takdir setiap makhluk sebelum 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Hadis riwayat Muslim nomor 2653. Taib. Kataballahu maqadir. Allah telah menetapkan maqadir, takdir. Maqadir itu artinya takdir. Maqadirul khalaiq, takdir makhluk. Kalau dalam bahasa orang Mesir itu maqadir jadi maghadir. Pernah dengar maghadir? Ya, pernah?
Nah itu dari kata ini. Tahu maqadir itu apa? Takdir itu lagu apa itu? Itu lagi orang lagi putus cinta. Namun dijadikan lagu pesta ketika pernikahan. Nah, diubah katanya tadi kalau dalam orang Mesir, qaf itu jadi gha. Ya. Qaf itu jadi gha, jadi qaf itu jadi maqa, jadi apa? Maghadir. Itulah pelafalan orang Mesir seperti itu. Nah, Allah tetapkan takdir tadi makhluk 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Nah, terus dalam hadis lainnya lagi disebutkan. Dalam hadis lainnya disebutkan, inna awwala ma khalaqallahu al-qalam faqala uktub faqala ma aktub qala uktubil qadara ma kana wa ma huwa kainun ilal abad. Sungguhnya awal yang Allah ciptakan setelah arsy, air dan angin adalah qalam atau pena. Kemudian Allah berfirman, tulislah. Pena berkata, apa yang harus aku tulis? Allah berfirman, tulislah takdir berbagai kejadian yang terjadi selamanya. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 2155. Syekh Al-Albani mengatakan bahwa hadis ini sahih. Sesungguhnya awal yang Allah ciptakan, namun keterangannya setelah arsy, setelah air dan angin, itu adalah kolam, yaitu pena. Kemudian Allah perintahkan kepada pena, uktub, tulislah. Kemudian pena itu menjawab, ma aktub, apa yang harus aku tulis? Kemudian Allah itu perintahkan, uktubil qadara ma kana wa ma huwa kainun ilal abad. Tulislah takdir berbagai kejadian dan yang terjadi selamanya. Berarti semua sudah tertulis, tercatat. Nah, yang tertulis tadi ini semua namanya takdir umum. Kejadian dari penciptaan sampai nantinya hari kiamat itu namanya takdir umum. Semua sudah dicatat, sudah ditetapkan 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Terus sekarang takdir yang kedua. Kedua, takdir basyari, yaitu Allah mengambil janji pada manusia untuk mengakui bahwa Dia adalah Rabb mereka. Dari situlah Allah tetapkan mana yang bahagia dan sengsara. Artinya siapa yang menyatakan Allah sebagai Rabb-nya terus disembah, diibadahi dan beribadah pada Allah saja, dia yang selamat. Yang tidak mau beribadah saja kepada Allah, maka dia yang sengsara. Kita lihat ayatnya. Hal ini sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa idh akhadha rabbuka min bani adama min tuhurihim dzurriyyatahum wa ashhaduhum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Dan ingatlah ketika Rabbmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Rabbmu? Mereka menjawab, betul, engkau Rabb kami. Kami menjadi saksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap ini. Keesaan Rabb. Quran surah Al-A'raf ayat 172. Taib. Di sini diminta pada manusia untuk jadi saksi bahwasanya Allah itu Rabb-nya. Kalau mereka mengakui demikian, maka mereka itu bahagia dengan catatan bukan hanya mengakui Allah sebagai Rabb, namun menyembah Allah semata. Nah, itu namanya takdir basyari. Terus takdir ini ya, adapun jenis kedua ini sebagian ulama tidak masukkan ini dalam jenis takdir tadi. Ya, ada yang menolak seperti Syekh Abdul Aziz bin Baz. Namun ada yang masukkannya juga jadi takdir jenis yang kedua. Terus yang ketiga. Ketiga, takdir umri, yaitu takdir sebagaimana terdapat pada hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu di mana janin yang sudah ditiupkan ruh di dalam rahim ibunya akan ditetapkan mengenai 4 hal. Dalam hadis yang dimaksud disebutkan tsumma yursalu ilaihil malaku fayanfukhu fihi ruh wa yu'maru bi arba'i kalimatin bikatbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyun aw sa'idun. Kemudian diutus kepadanya seorang malaikat, lalu ditiupkan padanya ruh dan diperintahkan untuk ditetapkan 4 perkara, yaitu rizkinya, ajalnya, amalnya, dan kecelakaan atau kebahagiaannya. Kecelakaan atau kebahagiaan itu maksudnya masuk surga ataukah masuk neraka?
Itu namanya takdir umri. Yaitu ditetapkan ketika kita berada dalam perut ibu. Ketika usia berapa? 120 hari. Berapa bulan berarti? 4 bulan. 120 hari atau 4 bulan. Kemudian summa yursalu ilahil malak. Malaikat itu kemudian diutus. Fayanfukhu fihi ruha. Kemudian malaikat itu meniup ruh di situ. Wa yu'maru bi arba'i kalimatin. Lalu diperintah untuk menetapkan 4 hal. Bikat birizki, ditetapkan rizkinya bagaimana, wa ajalihi, ajalnya seperti apa, wa amalihi, amalannya bagaimana, wa syakiyun au sa'id, dia sengsara ataukah bahagia. Nah, itu namanya takdir umri. Terus yang keempat, takdir tahunan, yaitu takdir yang ditetapkan pada malam Lailatul Qadar mengenai kejadian dalam setahun. Nah, takdir pada malam Lailatul Qadar, dalilnya apa? Lihat. Allah Ta'ala berfirman, fiha yufraqu kullu amrin hakim. Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah. Nah, Ad-Dukhan ayat 4. Lihat perkataan Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mengatakan, pada malam Lailatul Qadar ditulis pada umul kitab segala kebaikan, keburukan, rizki, dan ajal yang terjadi dalam satu tahun. Baik, lihat. Juga disebutkan dalam ayat lainnya. Juga disebutkan dalam ayat lainnya yang membicarakan tentang penetapan takdir tahunan pada malam Lailatul Qadar. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr, salamun hiya hatta matla'il fajr. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Rabb-nya untuk mengatur segala urusan. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Nah, lihat, pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Rabb-nya untuk mengatur segala urusan. Mengatur segala urusan di sini maksudnya min kulli amr, yaitu penetapan takdir tahunan. Yaitu pada malam Lailatul Qadar. Terus yang kelima, takdir harian. Dalam ayat disebutkan, yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yaumin huwa fi sya'n. Semua yang ada di langit dan di bumi selalu meminta kepadanya, setiap waktu dia dalam kesibukan. Quran surah Ar-Rahman ayat 29. Nah, lihat, kesibukannya di sini adalah tiap hari. Apa yang dimaksud? Lihat mengenai tafsir ayat ini. Mengenai tafsir ayat ini, setiap harinya Allah mengurus makhluknya dengan ada yang jadi mulia dan sengsara, ada yang tinggi dan ada yang rendah, ada yang diberi dan dihalangi, ada yang dicukupkan dan ada yang dibuat jadi fakir, ada yang dibuat tertawa dan ada yang dibuat ada yang menangis, ada yang dimatikan dan ada yang dihidupkan. Nah, di sini menunjukkan itu yang ditetapkan setiap harinya. Ada yang diberi rezeki, ada yang dihalangi. Ada yang dihidupkan, ada yang dimatikan. Ada yang bahagia, ada yang sengsara. Ada yang tertawa, ada yang menangis. Nah, itu namanya takdir harian. Berarti ada 5, takdir umum, takdir basyari, takdir umri, takdir tahunan, terus yang terakhir adalah takdir harian. Wallahu a'lam bishawab. Nanti masih berlanjut pada pertemuan selanjutnya tentang masalah takdir.